Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat kata orang, bunga sekuntum tumbuh di laman, daun salam tumbuh di kota. Assalamualaikum kami ucapkan sebagai salam pembuka kata. Baiklah cik-cik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada video kali ini saya hendak berbagi ilmu ni mengenai apa yang ada pada saya. Jadi kata orang Melayu itu dalam sebuah pantun memakai tanjak berkain biru, kain pelekat dipakai panglima. Saya hendak berbagi ilmu, semoga bermanfaat bagi semua. Tapi tayangan ini mesti disokong, mesti dibantu, mesti didukung. Karena dalam pengembangan pantun, pelestarian pantun, tayangan ini saya kira mudah-mudahan bisa menjadi salah satu bahan untuk bagi generasi dan masyarakat sekaligus, masyarakat sekalian untuk belajar dan mengenal tentang pantun. Kata orang dalam sebuah pantun, tumbuh delima di tepi laman, buah berangan tumbuhnya rindang. Silakan suka dan bagikan, semoga tayangan ini semakin berkembang. Baiklah, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada sesi kali ini saya akan memberikan materi berkaitan dengan pada video pertama ini. Kita akan berbicara mengenal pantun. Jadi nanti dalam video-video ini saya akan berusaha membuat konten-konten yang berkaitan dengan bagaimana kita belajar menyusun pantun. Jadi sambil kita santai-santai, kita sembang-sembang ni, kita akan belajar bagaimana mulai dari mengenal pantun sampai kepada membuat pantun. Sampai nanti encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat menyusun pantun dengan baik dan dengan tangkas serta cepat. Baiklah, saya ada materi yang saya akan bagikan. Ini dia. Sudah tayang di layar kita. Itu nama saya, Rendra Setiadi Harja. Kalau di dalam pantun saya dibilang begini nih. Pancing-pancing ikan tenggiri, jangan tuan memakai kantun. Katun maksud saya, Pak. Saya ulang pantunnya. Pancing-pancing si ikan tenggiri, jangan tuan memakai katun. Saya Rendra nama diberi, bergelar pula dengan si Hang Rabun. Jadi di dalam pantun saya digelari Hang Rabun. Baiklah, cik-cik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada video pertama ini kita akan mengenal tentang pantun. Jadi belum kita belajar bagaimana membuat pantun. Sebelum kita pandai membuat pantun, mestinya kita harus kenal dulu. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak cinta. Maka kita harus kenal dulu pantun, biar nanti lama-lama kita cinta pada pantun, lalu kita dapat membuat pantun dengan baik, kemudian dapatlah melestarikan pantun dari zaman ke zaman sehingga tidak lekang dimakan waktu dan dimakan masa. Baiklah cik-cik, tuan-tuan puan sekalian, terbelit-belit lidah saya ni kalau bercakap. Baiklah cik-cik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama sekali kita akan berbicara apa itu pantun. Ibarat kata sebuah pantun yang tertera pada layar kita semua ini, berciau tuan di air paya, jangan tuan memakai katun. Jikalau boleh saya bertanya, tahukah tuan maksud pantun? Kita sering menyebut kata pantun. Kadang-kadang kita pun sering mendengarkan pantun, menyaksikan pantun, atau bahkan kita dari zaman kita sekolah kecil dulu, dari zaman sekolah SD sampai ke SMA, pasti kita sangat familiar sekali dengan pantun. Guru-guru kita selalu mengajarkan kita pantun. Banyak pantun-pantun pusaka yang kita kenal. Seperti kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Itu pantun yang sering dulu kita dengar. Ada juga, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali. Itu pantun-pantun pusaka yang selalu kita dengar. Namun kita tak pernah berfikir bagaimana orang dahulu membuat pantun-pantun itu sehingga dia tidak lekang dimakan zaman, dan hari ini, generasi hari ini masih bisa menyaksikan, mendengarkan dan menyaksikan serta mungkin mampu membuat pantun seperti itu, atau tidak membuat pantun tapi kita masih tahu tentang pantun itu. Maka apa sebenarnya pantun itu? Kenapa namanya pantun? Kenapa tidak yang lain gitu? Jadi kita bicara sedikit agak ilmiah nih, cik-cik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Karena bagaimanapun pantun adalah sebuah karangan atau sebuah karya sastra lama yang banyak
pendapat, banyak akademisi berpendapat bahwa pantun adalah akar dari sebuah puisi. Jadi sebelum ada puisi kontemporer hari ini, maka pantun merupakan akar dari sebuah puisi. Itu banyak pendapat, banyak akademisi, banyak peneliti mengatakan demikian. Namun apakah itu pantun? Nah, sebagaimana cek-cek tuan-tuan dan puan-puan lihat di layar kita ini, ada seorang ahli mengatakan yang tertulis dalam sebuah buku yang ditulis oleh almarhum Tusiran Suseno dalam bukunya Mari Berpantun yang diterbitkan pada tahun 2006, mengemukakan bahwa pantun itu berasal dari kata pan dan tun. Nah, pan dan tun. Ada juga yang mengatakan pantun itu merujuk kepada kata tuntun. Nah, jadi lebih kepada menuntun atau penuntun. Nah, kalau kita kembali kepada definisi ini, maka pan itu berarti sopan, tun itu berarti santun atau teratur. Kata tun dalam bahasa Melayu juga berarti arah, pelihara atau bimbingan. Seperti kata ditunjukkan, kata tunjuk atau tuntun. Nah, jadi pantun ini memang adalah sebuah karya sastra, atau boleh dikatakan sebelum dia menjadi sebuah karya sastra, dia adalah media komunikasi. Sebagaimana kita hari ini bercakap, berbicara, tapi jaranglah kita menggunakan pantun. Tapi orang dulu-dulu, arifnya orang zaman dahulu dalam berkomunikasi, menjadikan pantun sebagai bagian dari komunikasinya. Kenapa? Karena di dalam pantun ada petunjuk, ada penuntun, ada kata-kata yang sopan dan santun. Jadi orang dulu bermaksud supaya tidak menyindir seseorang, tidak menyakitkan hati seseorang, maka alangkah lebih baik kata-kata itu diucapkan dengan pantun sehingga dia lebih indah, lebih estetik, sehingga dia lebih santun dan teratur. Itulah pantun dibuat. Kenapa pantun dibuat? Kenapa pantun itu ciptakan dari tangan-tangan atau dari ucapan-ucapan orang-orang yang arif pada zaman dahulu. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih menggunakan pantun dalam komunikasi kita? Tepuk dada, tanya sekalian. Baiklah, kita lanjutkan. Menurut pendapat U. Hamidi juga mengungkapkan bahawa pantun adalah bahasa terikat yang dapat memberikan arah. Jadi maksudnya apa bahasa yang terikat? Dia memiliki kaedah-kaedah tertentu yang nanti dalam sesi-sesi selanjutnya kita akan mengenal kaedah-kaedah itu. Sekaligus dia memberikan juga petunjuk, tuntunan dan juga bimbingan. Jadi maksudnya adalah pantun adalah sebuah alat komunikasi atau sebuah ucapan yang diucapkan oleh penuturnya untuk memberikan petunjuk, penuntun. Nah, jadi begitu. Kalau kata Tenas Effendi dalam sebuah pantun, apa guna orang bertenun? Untuk membuat pakaian nikah. Apa guna orang berpantun? Untuk membuat petuah dan amanah. Jadi di dalam pantun ada petuah dan amanah. Jadi bukan saja dia sebuah karangan, karya sastra, bukan saja yang indah-indah, bukan saja dia menggambarkan perasaan yang sedang galau, sedih atau segala macam, tapi dia juga sebagai alat komunikasi, ya. Itulah pantun. Nah, pantun juga sebagai identitas bangsa atau ras Melayu. Jadi identitas berarti dia menjadi bagian dari suku bangsa itu atau dari ras itu. Melayu di sini bermaksud bahwa bukan saja suku bangsa, tapi dia Melayu secara umum, secara khusus, secara umum, secara global, yang dirujukkan atau didekatkan kepada ras melanosoid, ras Melayu yang ada pada Nusantara. Nusantara itu ya Indonesia saat ini, ada juga Malaysia, ada juga Thailand, Filipina, dan negara-negara yang masih ada hubungan dengan kaitan dengan ras Melayu. Jadi pantun bagian dari suku itu, bagian dari ras itu, bagian dari sebuah peradaban itu. Karena pantun melekat dalam sebuah peradaban, pantun melekat pada bagian sebuah kebudayaan. Di mana melekatnya? Pada komunikasi, pada cara menyampaikan ucapan-ucapan. Nah, menurut seorang ahli, Maman S. Mahayana, menunjukkan bahwa pantun merupakan identitas Melayu. Jadi ini bukan kata saya tapi para ahli. Pertama, dia merupakan karya asli bangsa Melayu. Maksudnya apa? Dia lahir dari peradaban suku Melayu itu atau dari ras Melayu itu. Kenapa dia lahir dari peradaban? Karena memang dia lahir dari ungkapan-ungkapan, dari verbal, dari ucapan-ucapan yang diungkapkan dari mulut ke mulut. Jadi dia belum ditulis tapi dia sebagai bagian dari pola komunikasi. Itulah pantun. Mencakup semua orang Melayu. Jadi orang Melayu di sini bukan suku Melayu saja yang kita kenal hari ini, tapi bangsa-bangsa serumpun yang ada identitas Melayunya, seperti Indonesia, ada Malaysia,
Thailand, Filipina. Jadi yang ada identitas Melayunya, mereka sangat kenal dengan pantun. Di Nusantara, bahkan dari Sabang sampai Merauke, di Indonesia yang beragam suku bangsa hari ini, pantun itu memiliki banyak jenis. Ya, pola dasarnya pantun, tetapi ada disebut, kalau di Jawa Barat, di Sunda, itu disebut paparikan atau paparian. Kalau di Gorontalo ada Pakyo, ya, ada di Jawa, ada di Jawa Timur ada ludruk, ya. Jadi ada pantun ludruk, menurut beberapa penelitian para ahli. Jadi di Nusantara yang terdiri dari Sabang sampai Merauke dan beragam suku bangsa ini, pantun juga ada dan hidup sebagai pola komunikasi. Maka Mahaman S. Mahyani mengatakan dia mencakup semua orang Melayu, bukan sebagai suku bangsa Melayu, tapi dia Melayu secara global. Kalau kita kenal dulu ada Melayu tua, Melayu muda, ya, Proto Melayu, Deutero Melayu, nah itulah sebenarnya Melayu itu. Dan dia digunakan dalam berbagai tempat dan kesempatan. Ya, jadi dia tidak saja sebagai karya sastra. Kalau hari ini kita pantun hanya digunakan untuk adat istiadat perkawinan, nah, menjelang Lebaran untuk mengungkapkan permohonan maaf, ya, atau menyambut Idul Fitri atau hari-hari besar keagamaan, kita gunakan pantun. Atau dalam sambutan-sambutan para pejabat. Tapi zaman dahulu, orang-orang dahulu menjadikan pantun sebagai pola komunikasi sehari-hari. Ingin mendekat seorang gadis, ada pantunnya. Nah, ingin kelahi, ada pantunnya. Kalau mendekat dengan seorang gadis itu misalnya begini. Apa guna saya lupa nih pantun tiba-tiba nih kan. Nah, atau kita mulai dengan yang orang berkelahi dulu. Nah, ada orang berkelahi itu ada pantunnya. Jadi dalam geram itu dia mengucapkan pantun. Dari muntok ke batu ampar. Tidak hamba ke Jawa lagi. Bumi bertepuk, langit ku tampar. Tidak hamba percaya lagi. Ini padahal pantun diungkapkan dalam satu kesempatan yang sangat penuh emosional. Jadi orang sudah tak percaya lagi dengan kawannya, tapi dia tak mau caci maki, ya, maki hamun dia tak suka orang zaman dahulu. Maka dia gunakan pantun sebagai ungkapan dia sebagai ungkapan identitas yang sopan, ungkapan identitas yang sebagai penuntun. Ya, kita dengarkan pantunnya kan, dari muntok ke batu ampar, tidak hamba ke Jawa lagi. Bumi bertepuk, langit ku tampar. Bumi saja ingin ditepuk dan langit ingin ditampar, itu berarti sudah marah sang hebat. Tidak hamba percaya lagi. Jadi dia sudah tak percaya dengan kawannya. Dia pun membuat pantun demikian agar dia lebih indah, lebih sopan dan santun. Ada lagi untuk mendekatkan seorang gadis bukan menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Ada ajakan yang sopan, misalnya begini. Apa guna menanak pulut jikalau tidak dengan santannya? Apa guna berjanji mulut jika tidak dengan kencannya? Jadi begitu. Apa guna menanak pulut jika tidak dengan santannya? Apa guna berjanji mulut jika tidak dengan kencannya? Jadi misalnya kita berjanji nih bahawa abang, adik, kita akan hidup semati, tapi tak pernah jumpa. Apalagi hari ini di zaman virtual ni, kita banyak janji-janji palsu. Jadi orang zaman dahulu dia mengungkapkan isi perasaannya, mengungkapkan komunikasinya dengan sangat sopan, dengan sangat baik lewat sebuah pantun. Ini dia tadi sebagaimana kita katakan bahwa kegunaan pantun adalah sebagai bahasa tutur komunikasi masyarakat. Jadi selama dia berkomunikasi, selama dia bertutur, maka pantun akan menjadi bagian dari komunikasi-komunikasi itu. Kemudian ada ritual adat, ya ini sebagaimana kita ketahui, ada adat istiadat perkawinan, adat istiadat tepak sirih, ya musyawarah adat dan sebagainya. Pantun mewarnai ritual-ritual seperti itu. Ada juga untuk menghiburkan anak. Menghibur anak. Kita tahu ada pantun Pok Amai-Amai. Pok Amai-Amai belalang kupu-kupu. Ya, bertepuk adik pandai, nanti malam dikasih susu. Itu pantun. Pok Amai-Amai belalang kupu-kupu. Bertepuk adik pandai, nanti malam dikasih susu. Ya, jadi untuk anak-anak kalau jangan nangis-nangis, dia harus yang gembira, dia bertepuk-tepuk. Nanti hadiah dia pun susu dikasih oleh mak dan pak, ya. Jadi itu pantun anak-anak. Ada juga pantun nasihat, ya. Jadi pantun juga sebagai nasihat. Ya, banyak pantun yang kita dengar pada zaman dahulu itu kan nasihat-nasihat, ya. Misalnya ya banyaklah pantun-pantun yang dia memang sebagai nasihat supaya hidup itu taat pada Tuhan, supaya hidup itu rajin, ya kan. Macam pantun pusaka yang pernah kita dengar, berburu ke padang datar,
dapat rusa belang kaki. Berguru kepala ajar bagai bunga kembang tak jadi. Nah, itu nasihat. Jadi kalau nak kita menuntut ilmu, mesti rajin-rajin, mesti serius, mesti tekun, mesti tunak. Nah, itu nasihat dalam pantun. Jadi pantun itu memang satu ungkapan yang sangat baik digunakan pada zaman dahulu kala dan menjadi komunikasi pada zaman dahulu. Akankah kita masih menggunakan pantun dalam komunikasi kita hari ini? Sebenarnya wajib. Itulah dalam rangka melestarikan pantun, dan jangan sampai pantun hilang dalam pola komunikasi kita. Orang dahulu saja bisa memiliki peradaban sesantun dan sesopan itu. Kenapa kita yang hari ini dengan segala teknologi yang berkembang, kenapa kita menghilangkan kesopanan dan kesantunan itu? Meskipun pantun hari ini mungkin hanya dianggap sebagai karya sastra, namun pantun merupakan alat komunikasi yang tak bisa dilepas selama manusia itu bertutur dan berkomunikasi. Nah, kali ini kita akan lihat perbedaan pantun dengan karya sastra sejenisnya. Jadi pantun ini boleh dikatakan dia memiliki karya sastra yang hampir mirip. Ada pantun, ada syair, ada gurindam, ada talipun, dan ada karmina. Jadi ada 5 karya sastra yang hampir mirip-mirip. Nah, pertama perbedaan dia adalah dari sisi baris. Pantun terdiri dari 4 baris. Bagaimana dapat kita lihat pada tayangan kita ini, pantun terdiri dari 4 baris. Sama, syair juga punya terdiri dari 4 baris. Kalau gurindam dia hanya terdiri dari 2 baris, talipun dia genap, mulai dari 6, 8, 10, 20. Kenapa tidak 4? Karena 4 milik pantun dan syair. Jadi talipun itu 6, 8, 10, 20. Baris pertama nanti kita jelaskan. Karmina dia 2 baris. Nah, ini yang kadang-kadang salah. Karmina ini pantun 2 kerat. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Nah, itu karmina. Jadi orang sering menggunakan karmina dianggapnya sebagai pantun, tapi nama dia sebenarnya bukan pantun, karmina. Pantun 2 kerat kalau kata orang zaman sekarang. Nah, tapi pantun perbezaan dia apa? Pantun memiliki sampiran. Jadi dari 4 baris. Nah, kalau kita lihat jari saya ini ada 4 baris. 2 baris pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Nah, dia 4 baris, sama dengan syair. Kalau pantun dia ada 4 baris, tapi 2 baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran atau pembayang. Baris ketiga dan keempat disebut dengan isi atau maksud. Nah, jadi itu pantun. Nah, syair 4 baris, tetapi keempat-empatnya merupakan isi. Jadi keempat-empatnya ini merupakan isi, tidak terdiri dari sampiran dan tidak terdiri dari isi. Nah, kalau gurindam dia hanya 2 baris, dua-duanya isi yang mengandung sebab akibat. Misalnya begini, raja mufakat dengan menteri bagai kebun berpagar duri. Nah, jadi kalau itu maksudnya apa? Kalau raja bermufakat dengan para menterinya bagai kebun berpagar duri, dia tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirobohkan, dia kokoh. Nah, jadi gurindam seperti itu dia 2 baris, Gurindam itu 2 baris. Kalau talibun dia 6, 8, 10, 20 baris. Baris pertama disebut dengan sampiran. Nah, dia 6. Misalnya 6, 3 baris pertama disebut sampiran, 3 baris kemudian disebut dengan isi. Nah, jadi 3 baris pertama disebut sampiran, ke-4 sampai ke-6 disebut dengan isi. Begitu kalau 8, 1 sampai 4 disebut sampiran, 5 sampai dengan 8 disebut dengan isi. Tergantung dia pada bilangan kelipatan yang mana. Kalau karmina dia 2 baris, tetapi berbedaan karmina dengan gurindam. Kalau gurindam dia dua-duanya adalah isi, karmina baris pertama disebut sampiran, sudah gaharu cendana pula. Itu sampiran, sudah tahu bertanya pula. Nah, jadi ini sampiran dan isi. Dia 2 baris saja, Nah, persajakan. Pantun itu persajakannya adalah AB-AB, Jadi dari 4 baris ini persajakannya AB-AB, Kalau AB. Kenapa dia yang bagus itu adalah AB? Karena menurut pendapat ahli, seperti Thomas, seperti Wilkinson menyatakan bahwa AB-AB ini sajak yang baik untuk pantun AB-AB adalah untuk membedakan AB pertama adalah sajak sampiran pada baris 1 dan 2, AB kedua adalah sajak isi pada baris ketiga dan keempat. Jadi kalau dia AA, pantunnya AA, yang dikhawatirkan adalah dia samar yang mana sampiran dan yang mana isi. Terlebih lagi jika sampirannya tidak memenuhi kaidah sampiran. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat sampiran yang baik. Nah, pada video-video yang selanjutnya, Jadi andai dia 4 baris,
Maka AB itu adalah untuk membedakan sampiran pada persajakan pada sampiran. AB itu adalah baris pertama dan baris kedua. AB selanjutnya adalah sajak pada isi. Kalau syair dia bersajak AA dan keempat-empatnya adalah isi yang saling berkaitan. Kalau gurindam AA dan dia isi yang saling sebab akibat. Kalau talibun ABC ABC. Kalau dia 6 ABC ABC. Ya, kalau pantun kan AB kan 4. Kalau 6 ABC ABC. Kalau dia 8 ABC ABCD. Kalau dia dan seterusnya. Ya. Kalau Carmina AA. Ya. Jadi sudah ke haru cendana pula. Sajak yang pertama di baris sampiran. Sudah tahu bertanya pula. Nah, itu sajak pada isi. Jadi AA. Sajak dia antara baris pertama dan kedua sama. Nah, hubungan persajakan. Kalau pantun sampiran dan isi tidak semutlak memiliki hubungan sebab akibat, tapi ada juga yang sampiran dan isinya memiliki hubungan, memiliki maksud, memiliki makna yang sama. Karena itulah pantun yang lebih baik sebenarnya. Tapi tidak mutlak dia memiliki hubungan sebab akibat. Ya. Kalau syair keempat-empat barisnya berhubungan dengan isi, ya, dan maksud syair. Kalau gurindam baris pertama dan kedua merupakan sebab akibat yang saling memiliki keterkaitan dan menunjukkan isi gurindam. Jadi gurindam itu baris pertama dan keduanya harus saling berkaitan. Sebab akibat. Talibun antara sampiran dan isi sama seperti pantun, tidak mesti ada hubungan, ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika ada hubungan makna, semantik, hubungan metaforis dan lain sebagainya. Carmina antara sampiran dan isi juga tidak memiliki sebab akibat, ya. Nah, dan biasa disebut dengan pantun kilat atau pantun dua kerat. Substansi isi, substansi tema pada pantun banyak sekali seperti nasihat, jenaka, teka-teki, muda-mudi, percintaan dan sebagainya berkaitan dengan sosial dan budaya. Kalau syair biasanya sejarah, kisah. Kalau gurindam dia sifatnya agama, didaktif, pendidikan, edukatif dan lainnya. Talibun sama dengan pantun, Carmina juga sama dengan pantun. Dia bisa berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia. Begitulah cek-cek tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada video yang kali ini kita baru bicara mengenal pantun. Maka judul tadi adalah mengenal pantun, ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ibarat kata pantun yang tertera pada tayangan ini, burung merbah terbang tak hinggap, tiada mendarat di Selat Melaka. Banyak sudah madah diucap, semoga bermanfaat bagi semua. Pasang lukah di senapelan, bawa ketur jangan dijunjung. Jika salah tolong ikhlaskan, maklum umur masih seumur jagung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.